Oke Bapak, kita dari tim media Politeknik Medika Farmasa Mataram ingin menanyakan langsung pada Bapak, bagaimana sih tanggapan Bapak keberadaan 10 program studi di Politeknik Medika Farmasa Mataram? Ya, kalau berbicara tentang tanggapan saya terkait dengan 10 program studi yang ada di Politeknik itu luar biasa ya, karena memang 10 program studi yang ada di Politeknik Medika Farmasa Mataram saat ini adalah prodi-prodi yang sangat langka, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, baik dari pemerintahan maupun swasta. Bisa saya mungkin menyebutkan beberapa program studi yang saat ini menjadi idola di tengah-tengah masyarakat kita. Kita lihat saja program S1 K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini menjadi salah satu program studi pertama di Nusa Tenggara Barat dan sangat bergengsi. Bisa kita bayangkan bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan BUMN, swasta, pemerintah itu membutuhkan ahli-ahli daripada K3 demi tercapainya keselamatan kerja yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu kemudian ada program studi kearsipan atau S1 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi. Di Indonesia itu kita hanya punya 6 pengelola program studi arsip. Ada di UI, ada di UGM, ada di UNPAD, ada di Undip, ada di Polinema, dan ada di Politeknik Medika Farmasa Mataram. Dan Politeknik Medika Farmasa Mataram menjadi satu-satunya perguruan tinggi swasta se-Indonesia yang memiliki program studi kearsipan. Di satu sisi, dengan langkanya program studi ini tidak dibarengi dengan jumlah lulusan. Nah, artinya bahwa kebutuhan pemerintah yang begitu tinggi terhadap tenaga arsiparis ini belum bisa dipenuhi oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat secara umum, mari kita pandai-pandai memilih program studi yang memang betul-betul dibutuhkan di dunia kerja, tidak hanya di bidang pemerintah tetapi juga di bidang swasta. Itu sih yang saya harapkan, dan semoga Politeknik Medika Farmasa Mataram terus jaya, dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama transformasi kita menjadi Universitas Bima Internasional MFA akan segera kita wujudkan bersama. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat agar transformasi tersebut segera hadir di Politeknik Medika Farmasa Mataram ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang cukup menarik. Kenapa sih kita harus memilih program studi D3 Farmasi? Apa hal menariknya? Baik, terima kasih. Memilih program studi D3 Farmasi merupakan langkah yang tepat ya. Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, dari lama studinya cukup singkat dibandingkan dengan S1 Farmasi, itu hanya 3 tahun saja. Kemudian, lulusan Prodi D3 Farmasi ini adalah lulusan yang siap bekerja. Kemudian yang ketiga adalah memiliki prospek kerja yang sangat bagus, di mana para alumni bisa bekerja di pelayanan kefarmasian, misalnya yang ada di rumah sakit, kemudian yang ada di klinik, puskesmas, apotek ya, toko obat, industri farmasi dan sebagainya. Jadi banyak sekali lapangan kerja yang bisa menyerap alumni Prodi D3 Farmasi. Kenapa sih kita harus memilih program studi D3 TLM? Apa hal menariknya? Oke, pertanyaannya kenapa harus Prodi D3 TLM? Yang pertama, visi D3 TLM itu unggul dan inovatif di bidang biologi molekuler. Seperti kita ketahui bersama, masyarakat itu sudah mengenal COVID-19 kan? Nah,
COVID-19 itu untuk identifikasi secara kuantitatif, secara akurat dan sensitivitas yang tinggi itu dia membutuhkan pemeriksaan biomol. Nah, kita ini sudah visinya tuh ke arah biomol. Jadi itu salah satu keunggulan kita di prodi D3 TLM. Yang kedua, itu prospek kerja kita untuk masa tunggu lulusan itu kurang dari 5 bulan. Di mana prospek kerja di D3 TLM itu banyak dibutuhkan di laboratorium klinik, kemudian di puskesmas, di rumah sakit. Jadi, satu lagi, prodi 3 TLM ini sudah terakreditasi baik sekali, jadi sudah bagus akreditasinya. So, untuk kalian jangan takut untuk bergabung dengan prodi 3 TLM. Kenapa sih kita harus memilih program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan? Apa hal menariknya, Ibu? Baik, program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan memiliki prospek karir untuk lulusan yang sangat terarah, karena di setiap puskesmas, rumah sakit maupun di klinik swasta maupun di klinik negeri itu sangat membutuhkan yang namanya tenaga rekam medis, ya. Jadi seperti keadaan real yang ada di dunia kerja saat ini di Fasiankes terutama ya, di seluruh Fasiankes itu bahkan sebagian Fasiankes itu ada beberapa orang yang masih menggunakan tenaga SMA. Jadi itu menandakan bahwa sebenarnya peluang kerja untuk D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ini sangat-sangat dibutuhkan, dan itu peluangnya itu sangat banyak ya. Kemudian yang kedua, untuk program studi D3 Rekam Medis, Politeknik Medika Farmahusada Mataram sendiri sudah terakreditasi baik sekali ya. Dan saat ini alhamdulillah semua lulusan dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Medika Farmahusada Mataram semuanya sudah hampir terserap. Bahkan yang tahun kemarin untuk lulusan P3K itu sangat banyak, itu dari lulusan kampus kita ya. Jadi kenapa dia sangat menarik? Karena memang jurusan ini sangat dibutuhkan di lingkungan Fasiankes, puskesmas, rumah sakit maupun klinik-klinik. Kenapa sih kita harus memilih program studi D3 Statistik Terapan? Apa hal menariknya, Pak? Oke, mengapa harus memilih D3 prodi D3 Statistika Terapan? Yang pertama adalah karena prodi D3 Statistika Terapan adalah satu-satunya prodi D3 Statistika yang ada di Pulau Lombok ini atau di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, karena keilmuan statistika bisa diterapkan di semua lini ilmu, ya, bisa diterapkan di semua lini ilmu sehingga mudah dalam mencari pekerjaan. Oke, kami tunggu. Kenapa sih kita harus memilih program studi D4 TRPL? Apa hal menariknya, Ibu? Oke, terima kasih Fadlin. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Ibu Mala sebagai Sekretaris Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi ini merupakan program studi yang membawa kalian pada dunia digital di masa depan ya, pada era 5.0, di mana program studi ini menjadikan mahasiswa berkompeten dalam bidang pemrograman berbasis website, mobile, dan desktop. Kemudian kompetensi yang kami punya tentunya dibutuhkan di seluruh perusahaan bergengsi. Kami bekerja sama dengan mitra bonafit dan profesional sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari ahlinya. Let's join us, TRPL is your future untuk mendapatkan gaji fantastik. MFH, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Kenapa sih kita harus memilih program studi D4 K3? Apa hal menariknya, Pak? Oke, kenapa saya harus memilih prodi K3? Satu, kenapa saya harus memilih prodi K3? Prodi K3 adalah prodi pertama dan satu-satunya di NTB. Kemudian yang kedua, kurikulum prodi K3 sudah link and match dengan industri. Apa artinya link and match? Link and match itu artinya bahwa mata kuliah yang kami susun itu sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian yang ketiga adalah kenapa saya harus memilih prodi K3, yaitu pola sebarang kurikulumnya adalah kita sebutkan dengan pola 602. Apa itu pola 602? 6 semester dia di kampus, kemudian yang kedua adalah 2 semester dia di industri. Artinya apa? Di semester 7 nanti juga kita ada program internship. Program internship itu selama 19 minggu, dan ini yang paling menariknya di prodi K3 adalah mata kuliahnya 40% teori dan 60% praktek. Nah, 60% praktek ini ada sekitar 16 mata kuliah yang bersertified internship, sehingga pola ini diharapkan akan memiliki 3 fondasi kompetensi mahasiswa. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi? Apabila satu, mahasiswa memiliki knowledge, kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki skill, dan yang ketiga adalah mahasiswa memiliki attitude atau karakter. Dan itu kenapa Anda harus memilih prodi K3.
Kenapa sih kita harus memilih program studi D4 MIK? Apa hal menariknya? Oke, terima kasih. D4 MIK merupakan D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, program studi ini merupakan satu-satunya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk jenjang karirnya sangat banyak dibutuhkan di instansi seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Jadi, untuk adik-adik yang sangat tertarik terkait dengan pengolahan data, berkaitan dengan kesehatan dan teknologi informasi, disarankan untuk bergabung ke D4 MIK Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Oke Ibu, pertanyaannya kenapa sih kita harus memilih program studi D4 LM? Apa hal menariknya Ibu? Oke, terima kasih Fadlin. Program studi D4 LM itu dia punya visi menjadikan lulusan D4 LM nanti menguasai manajemen laboratorium. Dimana karena nanti di laboratorium itu D4 LM itu bisa menjadi kepala laboratorium. Nanti kepala laboratorium itu harus menguasai bagaimana kualitas laboratorium itu sendiri. Nanti dia bisa mengurus perizinan daripada laboratorium itu sendiri, mengurus akreditasi, bagaimana dia mengelola SDM-nya, operasionalnya, dan sebagaimana yang lainnya itu untuk menjamin kualitas pelayanan laboratorium. Jadi nanti lulusan D4 LM ini dia bisa bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik, laboratorium, bahkan mungkin perusahaan reagen atau industri-industri lainnya itu bisa dia masuki. Kemudian posisi yang mungkin bisa jadi jobnya orang lulusan D4 LM itu adalah nanti dia bisa jadi kepala laboratorium, teknisi boleh, kemudian supervisor boleh, kemudian peneliti boleh, kemudian dia bisa bekerja di BLK dan yang lain-lainnya. Apa sih kita harus memilih program studi D4 akuntansi sektor publik? Apa hal menariknya Pak? Nah, jadi pertama awal dari pembentukan program studi D4 akuntansi sektor publik ini, jadi kami membaca arah kebijakan pemerintah di era industrialisasi ini, sehingga jurusan akuntansi sektor publik ini memang jurusan yang memiliki peluang kerja yang sangat besar, karena ke depan itu termasuk di NTB akan lebih meningkatkan tentang kebijakan pembangunan industrialisasi, sehingga lulusan akuntansi sektor publik ini akan diserap ya di dunia kerja, selain dari pemerintah pusat publik ya, pemerintah daerah sampai ke desa, namun juga akan bekerja di industri-industri besar di NTB bahkan di Indonesia. Sehingga menariknya di situ, karena akuntansi sektor publik ini baru ada dan satu-satunya di NTB, karena memang banyak kampus-kampus yang membuka jurusan akuntansi bahkan sudah lama, namun itu akuntansi secara umum. Nah, di Politeknik ini adalah akuntansi sektor publik, dan yang ruang lingkupnya tidak hanya pada organisasi-organisasi yang orientasi pada profit, namun ya D4 akuntansi sektor publik ini adalah ruangnya di sektor-sektor publik. Jadi selain sektor pemerintahan, juga di sektor publik non pemerintahan seperti di yayasan, kampus, bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Jadi lulusan akuntansi sektor publik ini bisa juga masuk di sekolah-sekolah, LSM, ya kan, yayasan, dan organisasi-organisasi nirlaba. Jadi itu sih sepintas profil dan kelebihan dari akuntansi sektor publik Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Kenapa sih kita harus memilih program studi D4 kearsipan? Apa hal menariknya? Oke, untuk hal menariknya itu sebenarnya ada banyak. Cuman di sini saya menyebutkan hanya beberapa saja yang mengenai apa dari segi uniknya dari program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Yang pertama itu dia siap kerja di semua instansi pemerintahan dan swasta di semua sektor ya. Yang kedua itu dia istilahnya tetap dibutuhkan dimanapun. Nah, yang ketiga itu
dia istilahnya tetap bisa bersaing dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang ada. Karena pada dasarnya kebutuhan akan kearsipan itu sangat perlu semua di semua lini sektor. Yaitu salah satunya adalah arsiparis, kemudian staf administrasi, kemudian dan ada juga asisten dari medis. Jadinya banyak sekali prospek-prospek adik-adik apabila memilih prodi D4 kearsipan ini sendiri. Politeknik Medika Farma, Sada tentunya. Dan satu-satunya ini prodi yang ada di perguruan tinggi swasta dan ada di Indonesia Timur. Jadinya jangan ragu untuk mendaftarkan diri. Bagi adik-adik calon pendaftar mahasiswa baru, mari bergabung bersama kami di program studi D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Politeknik Medika Farma Unsada. Hai Sobat Unggul, demikian agenda pada pagi hari ini. Telah kami kupaskan keunggulan-keunggulan 10 program studi di Politeknik Medika Farma Unsada Mataram. Kami pastikan kalian berada di kampus Politeknik Medika Farma Unsada Mataram. Goodbye!